Cintaan kita. Kenapa kamu bawa penajam gitu kan, Bang? Oh, kamu yang duduk di sini, kan? Itu kamu nih. Enggak, pemarah hostnya saudara. Yang pertama saya mohon, jangan dibully orang yang pakai sepatu nongkrong di penajam. Jadi dari saya dulu menjelaskan Kan dia terus, makanya aku nggak mau teman sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi bersama dengan tim Sodra yang aktif di media sosial, khususnya di Instagram. Kita lagi duduk bersama untuk kemudian berbincang-bincang apa sih yang jadi motivasi dia sendiri dan tim-tim mereka, sejauh mana, bagaimana semangatnya, terus kemudian apa yang melandasi mereka melakukan gerakan-gerakan yang saya pikir hari ini ya luar biasa lah untuk di tingkatan Kabupaten PPU, bahkan juga udah merambah informasinya, merambah ke Balikpapan bahkan daerah-daerah lain. Kita langsung saja perkenalkan buan atau tim Sodra. Oke, pertama mungkin saya kenalkan Sodra Aldi dan Sodra Iqbal. Mungkin kita nggak usah kayak kepala dinas udah kita santai aja ngobrol tentang apa sih, banyak pertanyaan nih yang muncul di kepala saya beberapa hari. Apa tuh? Masker saudara. Oh asli sudah jadi. Sorry. Asli. Itu asli. Enggak, soalnya kalau di papan kan dijual yang kayak begini gitu lah. Silakan Bang lanjut. Oke, ya. Jadi kita akan bahas sedikit tentang kenapa kemudian Sodra itu lahir. Oke, terserah deh. Mau Iqbalnya atau Aldinya yang duluan jawab? Bang, kasih paham memang dia, Bang. Sodra itu lahir karena kita berdua. Sodra itu bagai sendal jepit, Bang. Satu putus, satunya nggak dipakai. Itu Sodra. Kasih tahu, Bang. Apa sih, kasih tahu terus. Jadi Sodra itu lahir karena kita ini nyari teman untuk membuat konten-konten lucu gitu, Bang. Jadi konten-konten lucu itu aku berkeinginan untuk membuat seperti itu, dia juga berkeinginan membuat seperti itu gitu. Dia mencari temannya enggak dapat, aku enggak dapat. Jadi sama-sama gitu, sama-sama nyari. Chemistry-nya dapat nih. Dapat. Tapi kan enggak homo kan? Enggak. Pokoknya kayak sendal jepit itu sudah. Oke. Siapa kita dibilang sudah punya dendek gitu. Oh iya. Dendek kita segot-segot, Bang. Oh iya kan? Macam segot itu. Berarti sudah punya pasangan ya? Sudah. Alhamdulillah. Insya Allah akan menikah dalam waktu dekat ini. Oh, sip, mantap. Oke. Sebelum kita jauh berbicara tentang masalah Sodra, ya saya mau tanya juga dulu nih, karena banyak hal juga mungkin saya pikir dari penonton teman-teman di Sodra banyak yang mempertanyakan apa sih Sodra itu sendiri? Jelaskan. Bisanya udah tahu. Sodra itu, Bang, sebenarnya plesetan dari kata saudara. Sebenarnya itu nggak sengaja kita sebut itu. Saudara itu nggak sengaja, cuman waktu tag video pertama balik. Paling pertama itu. Video paling pertama yang rokok itu. Nanti mungkin ada ditayangin. Ada, pokoknya ada nanti. Kita pikir saudara ini kayaknya terlalu panjang deh. Ya. Gimana kalau kita persingkat biar enak dipanggil saudara? Jadi Sodra. Kalau kepanjangannya saudara. Kurang kayaknya kan saudara kan cepat gitu kan. Saudara. Jadi itu ya yang pertama kenapa kemudian itu muncul. Betul. Ini kan orang-orang yang saya pikir hari ini mampu eksis di dunia maya, ini jadi motivasi sendiri. Nah ini oke deh, siapa deh yang mau jawab duluan nih bicara? Tapi satu-satu nih, nggak boleh ya. Nah, ini kadang-kadang dia boleh sama ya. Dia lagi. Kamu dia. Biar syuting kayak gitu juga. Kamu buktinya enggak? Oke. Iqbal dulu deh. Tentang apa ini? Tentang masalah yang saya sampaikan tadi, bahwa apa sih yang memotivasi kalian dulu nih untuk person to person? Kalau aku pribadi, karena basicnya aku itu suka nulis materi stand up comedy kan. Awalnya seperti itu. Saya lihat
dalam menulis itu semua itu mengalir gitu, bisa nyambung ke berbagai hal. Salah satunya skrip video itu, skrip pembuatan mungkin video pendek, film pendek gitu kan. Jadi masih nyambung gitu. Nah makanya sekalian saya mendalami masalah editing, skill mengedit di software editing. Terus memang sebenarnya kalian ada berapa orang sih? Berdua. Berdua aja kita. Kasian nih kita, siapa tahu ada yang mau masuk juga. Ayo. Tapi udah digaji. Iya, belum ada uangnya saudara. Apa jadi itu nanti? Oke, mungkin kita lanjut ke saudara Aldi sendiri. Siap. Sambil minum ini Gimana? Bang ya. Ya minum lah biar nggak tegang-tegang amat. Kopi, ayo. Oke. Kalau saya sih bang, motivasiku berkecimpung di dunia komedi ini karena dari dulu aku memang suka komedi. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya terhibur ketika orang lain itu terhibur. Itu sih motivasi. Saya senang ketika lihat orang lain itu tertawa, apalagi dengan karya kami masing. Oke. Kemarin kan sempat viral nih di apa yang pertama itu yang mungkin agak ya termasuk saya orang yang memfollow teman-teman di Instagram. Terima kasih banyak, jangan di-unfollow banget. Enggak, insya Allah enggak. Soalnya Karena dia fan fanatikers. karena saya sangat menghargai apa yang teman-teman kerjain hari ini dan itu juga bagian mensosialisasikan Penajam Pasir Utara. Betul. Hari ini teman-teman punya andil besar untuk kemudian nyampaikan bahwa Penajam itu begini loh. Nah, salah satunya budaya-budaya kita. Kita masih hebat itu bang. Ya, begitu adanya. Ya, itu yang saya ketahui dan ada hal yang kreatif saya lihat sehingga kemudian ya makanya saya komunikasi dengan teman-teman waktu itu kan. Tujuannya cuma satu, ya ini ada pesan edukasi apa sih yang kalian bakal lakukan tuh terkait tentang Sodra. Hari ini kan mulai naik terus menerus di Sodra. Amin. Jadi dari saya dulu menjelaskan Kan dia terus, makanya aku nggak mau teman sama dia. Tapi satu tim. Ngomong terus. Oke, lanjut. Jadi ketika saya berada di luar daerah, kita itu ingin bernostalgia gitu dengan masa kecil dan masa kecil aku itu dan Aldi ini di Penajam. Kita ini sama-sama dari kecil, dari SD. Dari segi ini bang sama dia tuh. Jadi kita ini tetanggaan. Oh, tetanggaan. Iya benar ini. Ini benaran cerita. Iya percaya buatnya bang. Percaya memang. Oke. Beneran teman apa? Teman dari kecil pokoknya. Teman Sampai sekarang. Hari memang sudah kenal jauh. Udah dari kecil. Dari kecil, dari dia belum lahir aku udah komunikasi sama dia. Apa sih? Dari belum lahir apa sih? Enggak, maksudnya dari kita di perut mama kita masing-masing. Macam itu. jadi chemistry itu sudah terbentuk ya. Benar. Dulu waktu kecil pernah kelahi nggak? Berebutan belimbing kita boleh. Karena munting itu nah. Berebutan karena munting. Nggak bisa. Nah, iya sama layangan bang. Ditegangin layangan sendiri. Anak alay lah, anak layangan. Pokoknya dari nostalgia itu kita mikir nih apa yang mau kita bawa di konten kita. Kita bawa aja Penajam, aku bilang gitu kan. Oke, bawa Penajam biar orang-orang tahu di luar daerah, mungkin yang lagi kuliah di Jawa, mungkin di mana gitu. Mereka lihat ternyata kita pernah kayak gini gitu loh. Nah, jadi itu anunya suntikan kita. Iya, pesannya ke sana. Mengenang Nostalgia itu sih bang. Oke, sebelum kita jauh lagi berbicara tentang masalah apa sih motivasi terus kemudian semangat kalian, bagaimana alat kalian, saya mau tanya duluan nih. Ini konten yang kayak gini kan banyak nih ya. Siapa sih yang kalian idolakan? Yang kalian idolakan itu kemudian terpikir bahwa saya mesti melakukan yang kayak gini nih. Walaupun tidak menceplak ya, artinya murni kreatif teman-teman. Jawab Oh iya bang. Jangan bilang aku lagi nanti jawab terus. Iya nanti semua pertanyaan bilang aja kamu masuk TV terus. Idola, kalau idola itu masing-masing kita punya idola kan bang. Sebenarnya salah satu motivasi kita membuat akun ini Tuming Abu. Saya juga tahu Tuming Abu karena Iqbal sebenarnya. Wah, Tuming Abu ini kayak lucu banget gitu kan. Terus dia pakai bahasa daerah dia sendiri. Ciri khas dia. Ciri khas dia pakai bahasa daerah Makassar dan semua orang tuh
nggak semua orang itu ngerti Iya. dengan bahasa mereka. Walaupun sebenarnya nggak semua juga bahasa Makassar Ya, kan. itu. Ada plesetan-plesetan logatnya. Ini apa sih bahasanya aku nggak ngerti, tapi lawakannya dia mengerti. Jokesnya dipahami. Nah, jadi gitu kita bang. Kita itu pengen pakai bahasa sehari-hari di Penajam, bahasa yang sering kita gunakan di Penajam, tapi dengan jokes sehari-hari kita. Betul. Kayak gitu. Jadi penonton di luar bakal juga ngerti jokes-jokes kita. Nah, itu dia. Itu sih bang. Satu pertanyaan yang sama buat kalian berdua. Seberapa cinta sih kalian sama dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara? Bisa merinding apa? Merinding apa kan gitu nih? Beneran merinding gitu. Berapa cinta? Panas kah atau apa? Enggak. Pertanyaannya memang bang. Penajam Pasir Utara itu Melekat sudah bang. merinding memang. Kenapa sih bang? Iya benar, serius nih, aku tanya serius. Ya, nih. gimana? Jawab dulu. Karena ini Seberapa kan cinta? kreasi ini kita bawa nama daerah, terus kemudian kita mensosialisasikan kan, ini dasarnya pasti bisa rasa cinta kan. Iya. Cintaan kita. Kenapa kamu bawa Penajam gitu kan bang? Oh, kamu yang duduk di sini, bagaimana? Itu kamu aneh. Iya, Pak hostnya saudara. Kalau dari aku sih Bang, Penajam Pasir Utara ini walaupun saya lama di luar kota gitu kan, kerjanya di luar kota. Mungkin kata orang, kenapa kamu nggak pindah aja ke sini? Kenapa kamu nggak tetap di sini aja? Saya masih mau apa ya? Mau hidup terus berkembang untuk kabupatenku sendiri, karena dengan karya ini ya. iya, karena masih banyak yang harus kita lakukan di Penajam ini gitu. Masih banyak sekali. Itu aja. Yang bikin aku tetap cinta dengan Penajam Pasir Utara. Ayo. Kalau saya bang, sebelum kabupaten ini lahir saya sudah di Penajam. Oh iya lah, ya umur kan Berarti berapa? kan- Kabupaten ini berapa umurnya? Nah, Ya, betul. bukan. Saya pindah ke Penajam tuh tahun 2000 kan bang. Nah itu kan belum jadi kabupaten, masih gabung sama Gerobot kita kan. Iya. Karena saya tahu sejarahnya Penajam ini lahirnya dari mana. Iya. Mengikuti semua pergerakan informasi di Penajam. Saya SD, SMP, SMA, cari karamunting, main undur-undur, main sembunyian di Penajam. Kenapa cari undur-undur? Iya memang rasa cintaku sama Penajam itu besar. Besar ya. Dan saya lihat juga masih banyak yang harus dibangun. Betul. Masih banyak yang harus kita perjuangkan di Penajam ini. Oke, betul nih, menarik nih bicarain tentang masalah dibangun. Kan ada hal, saya pikir ide-ide kreatif yang kemudian muncul dari teman-teman. Ini saya pengen lihat nih, teman-teman terserah deh, kamu mau jawab Iqbal atau Iqbal dulu. Aldi bicara tentang Ide kreatif ini sendiri. Apa sih pesan yang kemudian teman-teman mau lakukan nih dengan hadirnya Sodra itu? Ya itu tadi sih Bang. Tentang masalah aku bilang banyak yang masih harus yang harus aku lakukan untuk Penajam ini. Membangun ini kreativitas anak muda itu. Wih, kelas itu suara. Macam gagah memang aku ini lucu. Jadi kreativitas anak muda itu kadang kadang stuck gitu. Karena perkembangan zaman ini yang terlalu pesat gitu kan. Jadi mereka tuh terbiasa instan gitu. Padahal budaya kreativitas itu kalau nggak dibiasakan bakalan tidak bisa terbentuk. Bakalan ikut-ikutan jadinya. Cuma tahu oh ini di Instagram begini, di YouTube kayak gini, ikutin. Padahal sebenarnya dia itu bisa buat sendiri, bisa kreatif dan inovatif malahan. Kuncinya apa tuh? Kuncinya itu kebiasaan. Hal bisa karena biasa ya. Betul. Kemauan, niat, dan segala halnya. Dan yang paling penting dukungan. Oke, kita lanjut bicara tentang masalah. Artinya kan punya keinginan saja itu nggak cukup loh ya. Siap. Artinya butuh fasilitas. Hari ini dengan kondisi teman-teman tampil hadir, ya jujur aja, kayak biar publik juga tahu bahwa kondisi teman-teman itu tidak membatasi. Silakan. Jawab Saudara. Bahwa apa sih fasilitasnya? Jangan nangis Saudara. Sedih aku sebenarnya. Ambil ganti istilah. HP ku rusak. Iya benar deh, saya gitu bertanya, apa sih alat yang kalian gunakan? Yang pertama bang ya, pertama sekali nih, kita udah punya kamera. Nggak ada kita kamera, kasihan ya Allah. Kita pakai apa? Pakai HP bang. HP. Belum lunas. Kenapa kamu kesal? Sumpah lillahi ta'ala. Iya. Nggak bohong aku.
Jadi memang kita, cuman banyak di luar sana yang ngira, ih kamu pakai kamera apa? SLR, ada yang bilang DSLR, itu bohong. Semua tuh cuman pakai HP. Murni pakai Murni. Murni pakai HP. Audionya pakai HP-nya juga dia nih. Belum lunas juga. Sudah lunas di Buntu. Oh iya, sudah mau baru begitu. Jadi kita memang benar-benar saat kita nge-take video itu Bang, kadang-kadang kita tuh kekurangan audio. Kita kekurangan mic, kita kekurangan fasilitas yang memadai. Terus cuman itu membatasi tidak, teman? Nah, itu malah motivasi kita. Bagaimanapun caranya, kita harus melakukan yang terbaik buat saudara. Nah, jadi Biar bisa dikenal aku orang. tambahin lagi sedikit. Iya. Kenapa kita harus seperti itu? Karena budaya tadi itu, budaya terbiasa agar menjadi budaya kreativitas itu. Hal seperti itu menjadi kreativitas kita sendiri. Oh, enggak ada ini. No, enggak usah pakai ini gitu loh. Gitu. Saya ngeliatnya gini, hari ini kan teman-teman sudah punya, saya anggap itu produk ya. Hari ini teman-teman ini punya produk baju, terus kemudian dan lah. Cinta penajam. Apaanan? Ayo. Produk baju yang kemudian saya pikir itu kreatif dan bakal punya nilai ekonomi. Nah, orientasi kalian itu ke situ nggak sih? Terus kemudian apa sih yang menyebabkan kalian kemudian itu kalian lakukan? Gimana kira-kira? Bang, Jauh ya? tujuan kita bangun saudara ini satu ya. Yang perlu ditahu bukan karena cuan, Bukan karena uang. bukan karena uang. Apa dong? Karena kita suka. Karena hobi. Itu intinya. Cinta gitu kita sama, suka. sama hal itu gitu. Karena kita cinta. Artinya ngelawak ini ya hobi kalian. Iya. Hobi. Jadi gini Bang, ketika kita buat akun saudara dengan visi awal kita cari uang Bang. Enggak. Ketika viewer dan follower turun, kita akan berhenti buat video. Enggak bakalan. Kalau kita memang nyarinya follower, kalau kita nyarinya viewer, Betul. kita upload dan sesuai ekspektasi kita dengan viewer dan follower itu dan nambah, kita akan berhenti buat video. Tetapi ketika kita upload video, nggak ada yang peduli atau banyak yang nonton, Bahkan bully gitu ya. bahkan bully, ya kita akan maju terus. Karena memang Malah hobi. kita lebih suka dikritik kan Jadi jadinya. Baju ini modal sendiri atau ada yang modal sendiri bang, Sendiri. astaga. Ini 65 kamu belum bayar tuh. Kamu jadi yang belum bayar. Iya. Oke, betul. Kan ini butuh biaya ya. Saya pikir ini transportasi, teman-teman kemudian nyingkron kena. Ini kan dua orang yang memiliki profesi yang berbeda. Betul. Kalian kayak paduan suara ya. Acem kolesola. Kopi apa ini? Kopi kapal api. Nggak di endorse kita kapal api, bisa gue sebut kapal api. Nanti ditit ya. Iya nikah. Ditit. Notik. Dia apa sih namanya? Disensor. Oke. Bang, sampai mana tadi? Sampai ini. Ya, kita Profesi. Profesi kalian itu kan dua orang yang berbeda. Berbeda. Terus gimana ngatur waktu kalian itu berdua? Jauh gitu. Jadi ngatur waktu kita berdua itu bang, di saat hari libur. Intinya gini, jangan sampai kegiatan saudara kita ini mengganggu profesi utama kita. Contohnya Sabtu Minggu, Iqbal kan Sabtu juga kerja, aku kadang Sabtu Minggu juga kerja. Kadang. Jangan sampai kita paksakan kita nge-take video, padahal ada kepentingan lain yang utama diwajibkan. Kayak gitu loh. Artinya ini murni hobi ya. Murni hobi. Jangan sampai. Karena kita punya tanggung jawab yang lebih besar, bukan hanya di saudara ini, di kerjaan kita masing-masing juga. Bahkan keluarga. Bahkan keluarga. Cinta. Saya tambahin lagi nih masalah. Oke. Ini nambah-nambah terus nambah kenyang-kenyang. Mas, cewek enak itu nambah betul. Pokoknya Lagi gratis. momen ini spesial buat kalian. Martabak saya langsung spesial ya. Martabak. Acem Nasi goreng. Telur bebek. Jadi itu tadi yang aku tambahin dikit bang, masalah inisiatif waktu itu. Karena kita membudayakan masalah kreativitas ini karena kita hobi tadi, itu kembali lagi pasti selalu kembali ke sana, kembali ke keterbiasaan kita. Ketika kita punya kerjaan lain yang lebih wajib, terus kita punya hobi lain, pasti kita bakalan bisa nih bisa nih kayak gini waktunya, misalnya waktu kerja ini sampai jam 4, bisa nanti ini sini sedikit gitu untuk menyempatkan ke hobi kita itu tadi. Itu sih yang bikin kita Tetap bertahan dan
Tetap menjaga budaya kreativitas itu. Nah, budaya. merdeka. Merdeka. Terus Indonesia. gimana nih? Kan mulai awal kan tidak semua netizen netizen Tumpah bentuk. kan nggak semua netizen itu merespon dengan baik, walaupun pada prinsipnya memang teman-teman punya pesan-pesan moral yang kemudian teman-teman sampaikan. Gimana kalian menanggapin itu untuk netizen kalian? Oh, yang misal merespon negatif atau Iya, gimana? merespon negatif. Aku sudah bilang Bang Sam Iqbal, dari awal kita harus siap, yang pertama siap mental, itu yang paling penting. Kalau kita sudah di sosial media harus kita siap mental. Jangan sampai ada yang komen negatif, Norak gitu, ada yang bilang kamu norak. Ada belum sih. Mana? Kita belum sih, kita berkel. Susah. Aku mau jawab ini, Bu. Nggak ada noraknya. Nggak ada netizen yang sampai ke wilayah itu. Ya? Enggak sih. Sejauh cuman- ini belum ada ya. Nah, sejauh ini alhamdulillah mereka responnya baik aja sih. Aha. Positif semua. Tapi ya makasih sih buat para netizen yang udah mendukung gitu kan. Sip, mantap. Apalagi beban-beban P-nya aja. Nah, ini oke, kita bicara tadi. Karena saya sedikit nyinggung tentang kecintaan kabupaten. Terus harapan kalian untuk anak muda PPU itu seperti apa sih sebenarnya? Bang, Kali ini serius deh aku minta nih. ini serius nih Bang. Oke. Harapanmu Bang. Harapanku buat anak-anak PPU ini, jangan sampai kita menjadi orang lain di tempat kita sendiri. Budayakan apa yang seharusnya yang ada di PPU ini gitu. Iya. Mungkin kita dari bagian kecil mungkin oke, konten kreator gitu. Iya. Aku ada di sini gitu. Kalian apa gitu? Kalian ada apa? Artinya punya karakter Punya masing-masing. karakteristik masing-masing. Kalau saudara Andi, Jadi begini nih khususnya buat pemuda ini Bang. Iya, Buat pemuda Penajam. Yang pertama saya mohon jangan dibully orang yang pakai sepatu nongkrong di Penajam. Nah, kenapa, Ji? Aku tuh sering. Jadi aku pakai sepatu nongkrong nih Bang di Penajam, di kafe di mana. Ada teman lewat, "Kamu kemana kamu? Kenapa pakai sepatu?" Begitulah. Kalau sepatu aja dipermasalahin, bagaimana hal yang lain? oh, iya. Itu sih. Yang kedua, jangan batasi kekreativitasan jangan membatasi kekreativitasan kalian. Itu jangan sampai dibatasi. Misalnya kalian kayak gini, punya bakat nyanyi ya kan? Punya bakat nyanyi dia Bang. Betul. Tapi dia malu mengekspresikannya. Dia malu untuk memulai. Jangan sampai. Sebenarnya mereka ini hanya bingung. Aku ini mulai dari mana sih? Itu. Intinya jalankan aja. Lakukan, bergerak. Nanti muncul Nanti itu, muncul sendiri. kreativitas itu. Karena kita budayain keterbiasaan itu tadi. Oh, ala bisa karena biasa ya. Betul lah. Kembali lagi ke sana. Selalu ke sana. Itu sudah acam kau enak teh ini. Oke, kita bicarain tentang kalian berdua lagi. Ya walaupun maju. Ini banyak tanya nama siapa ini? Ini mengacak. Sorry Bang. Sorry Bang. Udah sengaja Bang. Oke. Lepasan, maaf saudara. Memang hari ini saya undang kalian itu spesial. Kenapa? Ya bahwa hari ini teman-teman itu tampil di media sosial itu jadi salah satu tren bahwa kita juga ikut andil di media sosial. Betul. Ini bicara tentang kita ngobrol sedikit tentang IKN agak serius. Nah, kan PPU bakal ditunjuk jadi IKN. Apa pandangan kalian? Karena saya pikir ini kan 2 bulan nih ya. 2 bulan presentasi berapa? Pertama kapan dibentuk? Juni Bang. Juni. Tanggal 16 Juni. 16 Juni 2020. Berarti berapa bulan? 3 bulan. Iya. Hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Nyaris 3 bulan ya. Nyaris 3 bulan. Nah, dengan range waktu ini kan ini masa-masa pandemi terus Siapa? PPU ditunjuk jadi IKN. Apa sih harapan kalian terkait tentang IKN sendiri? Ini buat anak muda nih. Dari aku ya, kalau untuk IKN sendiri kita akan menjadi poros. Akan menjadi poros di seluruh Indonesia gitu. Akan menjadi poros. Akan menjadi Jadi kedewasaan kita itu harus Menerima kondisi. betul menerima kondisi yang akan pokoknya cepat banget gitu dah. Oh, artinya kondisi masuknya informasi
terus kemudian Itu. modernisasi, itu memang harus kita siapkan mental. Karena ya. jangan sampai informasi itu ada di sini, kedewasaan kita tuh masih di sini. Kita harus kita harus ada lebih di depan daripada informasi itu. Jadi kedewasaan itu sih yang aku tekankan untuk kita di Penajam ini. Kedewasaan dalam mengelola informasi itu Iya, karena kan teman-teman hari ini punya andil besar untuk wilayah, bukan andil besar untuk di kalangan anak muda, karena hampir rata-rata yang saya lihat kan banyak pak penonton anak muda nih. Pesan moral apa nih buat ini teman-teman terkait tentang masalah COVID? Terkait IKN dan COVID. Pertama yang IKN, kita harus bangga dulu bang. Ya kan? Yang pertama itu kita harus bangga sebagai anak muda Penajam. Kabupaten Penajam ditunjuk sebagai calon ibu kota negara. Penajam Pasir Utara. Oke. Kalau di di Jakarta Monas, di sini Menara Komar. macam kelas bisa paku bentuk Sepaku. Indah, ikonnya nanti Komar ada kan ikonnya. Ya coba yang pertama kita harus bangga. Yang kedua, dengan masuknya ditunjuknya Kabupaten Penajam Pasir Utara ini sebagai IKN, calon IKN ini, kita harus tetap mengkreativitaskan diri, harus menambah. Jangan sampai ketika IKN ini berdiri diisi orang lain. Oh itu. Kita harus menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Berarti siap support teman-teman yang mau belajar dengan gaya-gaya teman-teman, kreativitas teman-teman. Datang aja saudara. Yang penting bawa nasi kuning. Kayak dukun kok. Waduh, sama kopi pahit. Aku minum kopi ya, Kroy. Oh iya. Minum teh ya. Teh pahit. Bang. Kita kalau dia memang ngopi. Jadi pada prinsipnya ini menginspirasi buat anak-anak muda. Anak-anak muda. Karena buat saya yakin dengan alat keterbatasan teman-teman hari ini itu perjuangannya luar biasa. Iya, Kita buat video itu satu video bang sampai sepak basah. Nggak bohong aku. Memang kita keringatan memang. Oh iya gendut. Gendut memang. Ya. Bukan gendut, besar. Oke, mungkin itu dulu. Ke depan kita akan ngobrol lagi, bicarain tentang masalah ide-ide kreatif untuk kemudian bisa lebih memotivasi teman-teman. Artinya teman-teman di Sodra sendiri kan membuka secara luas nih. Kalau teman-teman mau belajar ya sama-sama. Harus. Bahkan kami tuh pengen banget bang, kayak di YouTube itu kan ada namanya YouTube Rewind. Oh ya, kalian belum masuk di YouTube ya? Nah, kita belum sampai ke sana. Karena mungkin dengan keterbatasan kita masih banyak yang perlu kita pelajari. Betul. Mungkin hanya main di Instagram aja. Sementara ini. Tapi ada arah ke sana insya Allah. Insya Allah pasti ada. Pasti ada. Bahkan kita mau bikin project bioskop. Bukan. Film. Biar keren. Bioskop lama sih. Jadi tempat muncul Roy. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan hadir. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kami dari tim Sampul Said ucapkan rasa hormat setinggi-tingginya buat teman-teman saudara. Terus berkarya, terus semangat, terus banggakan kabupaten ini karena kita sama-sama lahir dan besar di sini, membesarkan, dan kalau memang Tuhan berkehendak kita nanti akan dikubur di sini pun. Terima kasih dari saya Said Hasan dari Sampul Said. Dan dari Sodra aku memang jompo. Ayo nyanda debuntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit nih? 30. Enggak sampai. Ini nyala ini. Nyala. Enggak apa-apa dipotong nanti.